Bapak Mama sekalian yang diberkati Tuhan, ada sebuah cerita bahwa kalau orang mau mati atau orang belum mati, belum akan mati, biar orang bilang sudah di ujung tanduk, dia tidak mati. Saya mendapatkan sebuah cerita dari negeri seberang, dari cerita di Jerman atau pemimpin Jerman, pemimpin Nazi yang bernama Adolf Hitler. Bapak Ibu dengar baik-baik ini cerita. Kalau orang belum saat mati, biar orang mau rancang mati, tidak akan mati. Jadi dia pun cerita, katanya Adolf Hitler ini adalah pemimpin Nazi yang kejam. 99 kali dia direncanakan dibunuh dan mati karena terlalu jahat. Bapak Ibu bisa nonton filmnya, sangat jahat. Nah, Hitler ini punya kebiasaan masuk kantor itu katanya jam 7 pagi. Orangnya sangat disiplin, Adolf Hitler ini. Pemimpin Nazi yang kejam ini. Setiap jam 7 dia harus masuk. Atau jam 7 kantor harus sudah mulai berjalan. Dan biasanya sebelum jam 7 yaitu 6.45. Bapak Ibu perhatikan jam-jam ini. Jam 6.45 dia sudah ada di kantor. Tujuannya adalah setelah jam 7 nanti dia mulai upacara. Dan di dalam jam 17.15 sampai 7.30 adalah pidatonya. Jadi sudah jelas 6.45 dia masuk, jam 7 mulai upacara, 7.15 katanya dia mulai pidato sampai 7.30, dan itu setiap kali dia lakukan. Sehingga para perancang pembunuh berpikir begini, kita bunuh dia di jam di mana dia sedang berpidato. Maka taruhlah mereka di bom di podium di mana Hitler akan seperti biasa tradisi dia masuk 6.45, lalu jam 7 upacara, 7.15 pidato. Bapak Ibu ingat lagi 7.30 dia selesai. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, singkat cerita, hari di mana mereka berpikir ini ke-99 kali, jadi dia harus terbunuh, Hitler harus terbunuh. Lalu mereka taruh bom, dan singkat cerita, pagi itu Hitler tiba-tiba bangun lebih tempo, dan Hitler datang ke kantor itu dia datang 6.30, dan di dalam 6.30 itu dia katakan, ingat, biasa saya 7 mulai upacara dan 7.15 saya pidato, tapi hari ini saya minta 6.45 sudah harus saya pidato. Itu berarti dari waktu yang dia pidato, maka dia berakhir pidatonya 7.15. Saudara tahu makna ini? Apa yang terjadi? Ternyata mereka merancang bom itu di 7.20. Dia tidak pernah tahu ada orang yang mau bunuh dia. Hanya 5 menit dia berhenti, dia datang lebih tempo. Orang berpikir dia pasti mati karena 7.30 biasa dia akhir. Tapi hari itu dia mengakhirinya dengan 7.20, hanya beda 5 menit. Dia tidak mati. Bapak Ibu, karena itu saya kasih luruskan kita orang-orang Kristen. Saya selalu di mana-mana saya khotbah, saya selalu luruskan kita. Itu sebabnya kalau saudara sakit, saudara jangan bilang begini, sakit ini kan tua dong di muka ini. Soalnya suka beta, aku suangki beta. Yang namanya kematian tidak pernah ditentukan oleh suanggi. Yang setuju katakan amin. Amen. Saya tidak percaya suanggi bisa penentu. Bahkan penyakit pun menurut saya tidak menentukan kematian. Jadi saudara yang dokter sudah bilang yang mama pun diabetes sudah 600. Ditunggu-tunggu saja. Berapa banyak orang diabetes 600 tapi hidup. Tapi berapa banyak orang yang lewat. Katanya ada orang yang subau tanah, arti sutua, tidak mati-mati. Tapi ada orang yang bau parfum katanya bisa mati. Karena habis dia pakai parfum, dia pisit orang otogiling sendiri dia mati. Bau tanah tidak jamin orang mati. Kalau belum waktu, usah. Nah sebaliknya, kalau belum waktu jangan panggil diri sendiri. Saya selalu istilah, bunuh diri itu panggil diri sendiri. Kita harus dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan panggil, bilang, ya aku ada. Tapi orang yang bunuh diri itu dipanggil dia pun diri sendiri. Saya tadi malam singgung bahwa di negara luar negeri orang terkenal jembatan San Francisco panjang. Jembatannya terkenal luar biasa. Tapi di kota Kupang juga terkenal jembatan Leliba.
Bukan karena terkenal indah dan panjangnya, tapi tanpa bunuh diri. Bapak mama jadinya begini, lalu saudara bilang, di mana Pak Pendeta? Kayak betulan 2 hari lebih mau pisah. Saudara stop. Karena kematian bunuh diri itu tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, berbeda dengan cerita, katanya saya pinjam ada satu cerita. Berbeda dengan ada orang yang sudah saat mati memang dia harus mati. Katanya ada cerita di satu negara lagi bernama Irak. Ada cerita dongeng di Irak. Saudara dengar cerita ini. Terbalik dengan cerita tadi. Kalau belum mau mati, biar dong surancang 7.30 los. Tetapi yang ini lain. Katanya ada satu cerita. Ada seorang raja suruh dia anak buah pergi pasar. Lupi pasar belanja. Lalu anak hambanya ini pergi ke pasar di Irak sana. Lalu ketika dia sampai di sana, dia lihat ada satu bapak tua hitam mengerikan. Dan mereka tahu itu adalah malaikat maut. Tidak semua yang hitam itu malaikat maut ya saudara. Saya juga hitam juga. Jadi saudara jangan bilang malaikat maut ada berdiri khotbah. Nah, Bapak Ibu saudara dengar baik-baik. Jadi waktu dia lihat saudara, dia itu malaikat maut panggil-panggil dan dia bilang begitu. Lalu dia ketakutan. Dia belum mau mati. Dia takut. Semakin dia takut itu malaikat bilang. Jadi kalau saudara lihat saya pun tangan, bayangkan malaikat maut sedang panggil kita. Kenapa saudara takut luar biasa kalau dengar begini? Waktu panggil dia takut dan dia lari pulang sampai di rumah dia kasih tahu raja, aduh beta takut. Kenapa? Di pasar ada malaikat maut yang panggil-panggil sampai beta belum mau mati. Lalu dia bilang, begini bapak, ini bapak raja, ini karena malaikat maut ada di kita pun kota, ada di pasar di kota kita. Kasih saya kuda ya bapak raja. Bapak raja tanya mau pi mana? Saya mau lari di satu kota namanya Samara. Bukan Samara itu saya marah, bukannya di sana ada kota namanya Samara. Saya mau lari ke sana. Kenapa? Malaikat mau panggil-panggil. Lalu dia bilang, oke, saya kasih kuda ya, kamu ke Samara. Dan singkat cerita, katanya ini hamba lari ke Samara. Lalu karena raja ini penasaran, raja mau cek betul tidak sampai ini omong kosong putar balik. Lalu raja pergi ke pasar dan benar ada malaikat maut yang berdiri di situ. Lalu raja ini tanya, katanya, benarkah kamu panggil-panggil sepu anak buah? Dia bilang betul. Iya, dia sulari ke Samara karena dia takut lu panggil dia mati. Dia bilang justru itu saya panggil dia, saya mau tanya, kenapa lu ada di pasar sini? Karena menurut perintah Tuhan saya harus ambil lu di Samara. Bapak Ibu jangan ketawa, kadang-kadang kita mau coba hindar. Katanya kalau diabetes tinggi mati cepat. Lalu kita coba-coba hindari. Mulai kasih kurang daging babi, cendol manis-manis kita kasih. Lalu harapan saudara umur panjang itu omong kosong. Saya tidak menantang dokter ya. Lalu saudara bilang, Pak Pendeta bilang hantam sakoh mati dan hidup di tangan Tuhan. Kita harus berhikmat. Tapi mau saya begini, lihat. Yang satu sudah ditentukan mati, tidak mati. Yang satu lari dari mati, tetap mati. Jadi mama-mama atau saudara-saudara yang muda harus berdoa banyak. Bilang Tuhan, undangan sujalan Tuhan. Dia menikah 4 bulan baru mati juga, yang beta merasa lebih baik begitu daripada Tuhan ambil sebelum resepsi. Ada kata amin. Kalau bicara kematian ini tadi saya bilang semua orang apa? Pasti mati. Tidak ada bilang tidak mati.